wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan tema 6, cita-citaku, dengan IPS subtema 1. Yuk kita lihat satu persatu. Pada pembelajaran IPS pada hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam ini pernah kita pelajari di semester 1, namun kita akan ulas kembali agar lebih jelas dan lebih detail. Sumber daya alam atau bisa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Tentunya banyak sekali sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sumber daya alam itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Ini sangat banyak contoh di lingkungan kita, seperti air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, pemanfaatan hewan diambil daging, susu, telur, maupun tenaganya. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu dapat kalian lihat dalam tabel berikut ini. Di sini pemanfaatannya dibagi jadi 5 bidang. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanam. Di sini jenis sumber dayanya adalah padi, dimanfaatkan sebagai bahan pokok pangan. Kemudian palawija, yaitu tanaman pangan selain padi, contohnya ada jagung, ubi, kacang-kacangan digunakan sebagai tanaman pangan. Kemudian di bidang perkebunan, merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering, contohnya itu ada karet yang digunakan. Di sini ada latex. Latex ini getah karet yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat ban atau bahan elastis lainnya. Kemudian di sini ada kelapa sawit sebagai bahan dasar membuat minyak goreng, margarin maupun minyak cat. Kemudian bidang yang ketiga yaitu peternakan, merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Peternakan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peternakan hewan besar, contohnya ada kerbau, sapi, kuda. Di sini digunakan atau diambil manfaatnya yaitu daging atau susu atau tenaganya. Kemudian peternakan hewan kecil seperti kambing, domba itu diambil daging dan susunya. Kemudian peternakan unggas yaitu ada ayam, itik, angsa, dan burung juga digunakan sebagai daging, telur. Dan selanjutnya yaitu bidang perikanan, merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya perikanan itu terbagi menjadi 2. Di sini ada perikanan darat. Contohnya ada mujair, nila, gurame, dan ikan mas. Di sini tetap dimanfaatkan sebagai pangan. Tentunya anak-anakku semuanya suka ya dengan ikan ya. Kemudian budidaya yang kedua yaitu perikanan laut. Di sini ada penangkapan ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, dan cumi. Dimanfaatkan sebagai
pangan juga. Kemudian yang terakhir yaitu bidang kehutanan. Kehutanan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Jenis sumber daya alamnya banyak, pepohonan ada yang di dalam tersebut. Kemudian pemanfaatannya itu sebagai sumber penghasil kayu. Tentunya kayu yang diambil adalah kayu yang sudah layak untuk dipakai, tidak yang masih muda-muda ya yang dipakai ya. Oke, selanjutnya ya kita lanjut lagi. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya yaitu barang-barang tambang seperti batu bara, timah, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan dengan penambangan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkannya mencapai ratusan juta tahun. Makanya ketika kita menggunakan sumber daya alam itu harus hemat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat menggunakan seterusnya. Berikut ini adalah tabel pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini ada 10 jenis sumber daya alam yang kita tampilkan. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini yang kita ambil 10 contoh. Di sini ada yang pertama minyak bumi. Pemanfaatannya yaitu aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin sebagai bahan pembuat lilin. Kemudian yang kedua batu bara sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang ketiga biji besi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Yang keempat bauksit sebagai bahan dasar pembuat aluminium. Emas dan perak bahan baku pembuat perhiasan. Tentunya ini sudah tidak asing bagi kita. Kemudian marmer bahan bangunan rumah dan gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek. 8. Nikel bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Selanjutnya ada gas alam sebagai bahan bakar alternatif. Dan yang 10 yang terakhir yaitu grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Untuk tugasnya atau sebagai latihannya, baca dan pahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan ya. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa buka buku paket tema 6 atau tema F di halaman 20 sampai 23 dan 33 dan 34. Selanjutnya, sebagai latihan silahkan buku paketnya tetap dibuka, kemudian silahkan anak-anak buka halaman 35, di situ ada ayat lakukan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku paket dengan memasangkan pernyataan dengan gambar yang tepat ya. Dan di sini tidak dikumpulkan dulu. Oke anak-anakku semuanya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya anak-anakku yang Bu Guru sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.